Halo teman-teman, hari ini kita akan ke situs Partitaan Ngawongo. Yuk ikuti keseruannya. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya dalam program berita hari ini. Pemirsa, sebuah destinasi wisata kembali menjadi sorotan publik setelah dikunjungi oleh selebriti sekaligus influencer ternama rakyat. Tempat wisata tersebut adalah situs Partitaan Ngawongo yang belakangan ini semakin ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam kunjungannya, Raffi Ahmad mengunggah momen kebersamaan bersama tim melalui akun media sosial pribadinya. Unggahan tersebut langsung menuai respon positif dari para penggemar, bahkan membuat banyak netizen tertarik untuk datang dan menikmati keindahan tempat wisata tersebut. Partitaan Ngawongo terletak di wilayah Malang bagian utara, di kawasan yang masih asri dan jauh dari kebisingan kota. Begitu memasuki area ini, pengunjung akan disambut dengan udara pegunungan yang sejuk, pepohonan rindang, serta gemericik air dari sumber mata air alami. Suasana yang menenangkan ini membuat siapapun merasa betah berlama-lama. Situs Patirtaan sendiri merupakan tempat pemandian atau sumber air yang sejak zaman dahulu dipercaya memiliki makna khusus. Air yang jernih dan mengalir tanpa henti menjadi simbol kehidupan, kesucian, sekaligus keberlanjutan budaya masyarakat Jawa. Nama Ngawongo diyakini berkaitan dengan keberadaan sebuah sumber air yang digunakan sejak berabad-abad lalu. Dahulu, Patirtaan ini bukan sekedar tempat mengambil air, tapi juga menjadi lokasi penting dalam ritual keagamaan dan budaya. Masyarakat percaya bahwa air dari Patirtaan Ngawongo membawa berkah, sehingga digunakan dalam upacara adat, pengobatan tradisional, hingga simbol penyucian diri. Selain nilai sejarah, panorama alam di sekitar Patirtaan menjadi daya tarik tersendiri. Airnya begitu jernih, hingga dasar kolam terlihat jelas. Di sekelilingnya, pepohonan hijau memberikan keteduhan. Jalan setapak yang dibuat alami menambah kesan tradisional, seolah membawa pengunjung kembali ke masa lalu. Hingga kini, masyarakat sekitar masih menjaga nilai-nilai tersebut. Mereka tetap melestarikan lingkungan dan memperlakukan sumber air dengan penuh rasa hormat. Hal inilah yang menjadikan Patirtaan Ngawongo tidak hanya sebagai wisata alam, melainkan juga cerminan kearifan budaya lokal.
Tak heran, banyak wisatawan datang untuk sekedar melepas penat, menikmati suasana, ataupun mengambil foto-foto indah. Bagi mereka yang ingin mencari ketenangan batin, duduk di tepi sumber air sambil mendengarkan aliran sungai menjadi pengalaman yang menyejukkan hati. Nama Pertitaan Ngawonggo semakin dikenal luas setelah dikunjungi oleh Raffi Ahmad bersama The Dudas. Dalam kunjungannya, Raffi dan teman-temannya mengagumi suasana alami yang masih terjaga keasriannya. Mereka juga membagikan pengalaman tersebut melalui media sosial, sehingga banyak penggemar ikut penasaran ingin berkunjung ke sini. Hal ini membuktikan bahwa Pertitaan Ngawonggo bukan sekedar wisata lokal, tetapi juga destinasi yang memiliki daya tarik nasional. Bagi wisatawan yang ingin datang, akses menuju Pertitaan Ngawonggo sudah cukup mudah dijangkau. Tersedia area parkir, jalur pejalan kaki, serta beberapa fasilitas sederhana yang mendukung kenyamanan pengunjung. Namun, tetap perlu diperhatikan kondisi cuaca, terutama saat musim hujan, karena jalan bisa sedikit licin. Selain itu, masyarakat setempat sangat menjunjung tinggi kebersihan dan kesakralan tempat ini. Oleh karena itu, para pengunjung diharapkan menjaga etika, tidak membuang sampah sembarangan, dan menghormati budaya lokal yang ada. Halo teman-teman, sekarang saya telah berada di situs Pertitaan Ngawonggo. Kebetulan saya telah bersama dengan para pengunjung yang kebetulan sedang mengunjungi situs ini. Oke, selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang, Mbak. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa saja di sini? Saya Didut, ini Saya Amirul Miung. Oke. panggilannya Mas Miu. Kalau boleh tahu asal-asal Bapaknya dari mana? Asalnya dari Surabaya, alamatnya Karemjangan. Saya dari Surabaya, Ngagel Tirto. Baik. Kalau boleh tahu apa alasan Bapak di sini untuk mengunjungi situs di sini ya? Ya pengen tahu tempatnya situs Ngawonggo. Oke, Ngawonggo. Nah, pengen tahu aja. Oh, hampir sama yang di Surabaya di daerah Keputih itu. Mah, hampir sama. Ya kayak gini-gini rimbun-rimbun gitu. Ada hutan bambunya. Kalau yang di Surabaya itu hutan bambu. Cuman nggak ada petirtaannya. Kalau untuk kendaraan tersendiri, bapak-bapak di sini naik apa nggih? Gowes, sepeda ontel. Kalau saya sebagai marsal pengiring orang-orang yang goes. Ya, jadi teman-teman goes, saya sendiri naik mobil. Keren sekali ya teman-teman. Kita bisa bayangin dari Surabaya ke Kabupaten Malang ini seberapa capek. Kalau boleh tahu waktu menempuh dari Surabaya ke sini itu dari jam berapa sampai jam berapa Bapak? Pagi jam 5-an. Sampai sini jam berapa? Ya ada yang ban meledos juga tadi. Terus di loading, diangkut.
Terus sudah sampai sini tadi siang ini. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih Mbak. Kalau boleh tahu nama masnya niki sinten? Oke, baik, saya dengan Rahmat Yasin selaku juru pelihara situs Patirtaan Ngawonggo. Oh, nggih. Kalau boleh saya ingin bertanya, apa sejarah berdirinya Petirtaan Ngawonggo ini? Sejarah situs Patirtaan Ngawonggo diperkirakan itu sudah ada sejak era klasik antara abad 10 sampai 13, kemungkinan lebih kental atau lebih mendekati ke era peralihan kerajaan Kadiri ke Singosari. Kenapa tempat ini disebut dengan kata Petirtaan? Karena di tempat kami atau di situs Patirtaan Ngawonggo itu peninggalannya berupa struktur petirtaan atau struktur kolam-kolam kuno yang digunakan untuk sarana prasarana peribadatan untuk bersuci. Apakah masyarakat di sekitar masih menggunakan air dari situs Petirtaan Ngawonggo ini? Iya, masih. Jadi beberapa masyarakat yang di sini atau masyarakat Ngawonggo ada beberapa yang masih menggunakan airnya. Bagaimana upaya pemerintah atau masyarakat sekitar dalam melestarikan situs bersejarah ini? Upaya-upaya pemerintah atau warga sekitar yaitu salah satunya adalah perawatan atau melestarikan budaya-budaya tak benda atau bentuk-bentuk ritus ya. Adakah kepercayaan yang masih melekat di masyarakat terkait situs Petirtaan Ngawonggo ini? Jadi situs Patirtaan Ngawonggo ini kan berupa patirtan ya. Apalagi pembuatannya dulu kalau lihat dari peninggalannya itu tidak sembarangan, memang buat berdoa. Maka situ salah satunya air yang ada di Patirtaan Ngawonggo itu sarana prasarana untuk pengobatan. Menurut Mas Niki, tantangan apa yang dihadapi dalam menjaga kelestarian situs ini? Tantangan-tantangannya itu apa ya, dalam hal apa dulu? Kayak napa nih? Mungkin karena pengunjungnya yang terlalu maksimum napa ya napa ngoten. Kan kalau pengunjung ya dari berbagai macam pengunjung itu ada yang enak, ada yang enggak, ada yang seenaknya sendiri atau ada yang ngawur kan, macam-macam. Apa pesan dan harapan dari pihak pengelola untuk generasi muda yang berkunjung ke situs ini? Jadi generasi muda yang berkunjung ke tempat kami itu lebih mengerti lagi ya, atau lebih mentaati peraturan atau juga saling menjaga kelestarian lingkungan atau kelestarian cagar budayanya, tidak boleh sembarangan di sini. Dan memang generasi muda itu harus mengerti tinggalan atau warisan budaya. Jadi di tempat kami ini bukan wahana bermain, jadi tempat minat khusus yang tujuannya untuk mengenal kebudayaan. Terima kasih. Patirtaan Ngawonggo adalah gambaran nyata bagaimana alam, budaya, dan sejarah berbatu menjadi sebuah warisan yang berharga. Tempat ini mengajarkan kita untuk mencintai lingkungan, menghargai tradisi, sekaligus menikmati keindahan yang masih alami. Kunjungan tokoh publik seperti Raffi Ahmad hanyalah salah satu bukti bahwa pesona Patirtaan Ngawonggo mampu memikat hati siapa saja, dari masyarakat lokal hingga selebritas. Bagi Anda yang sedang mencari destinasi liburan bernuansa tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, sekaligus syarat makna budaya, Patirtaan Ngawonggo layak masuk dalam daftar kunjungan berikutnya. Demikian liputan kami kali ini tentang Patirtaan Ngawonggo di Malang. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda untuk berwisata, sekaligus ikut menjaga kelestarian alam dan budaya Nusantara. Dari Malang, saya Awida Tisti melaporkan.
Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Cukup sekian video vlog dari kami. Bye bye guys. Bye bye.